Insya Allah koalisi yang direstui, yang didukung, yang didoakan para kiai di seluruh Indonesia ini akan menjadi jalan awal membuka bagi Indonesia yang unggul dibanding negara-negara lainnya di seluruh dunia. Amin. Baru sebulan lalu Gerindra dan PKB bersepakat membangun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya namanya. Dua ketua umum masing-masing Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar menyatakan komitmen mereka untuk saling bergandengan tangan menuju Pilpres 2024. Secara resmi koalisi ini belum menentukan sosok siapa yang bakal diusung dalam Pilpres nanti. Tapi ya publik sudah pada tahu semua kalau Gerindra jelas menginginkan ketua umum mereka yang jadi capresnya. Itu jelas dan pasti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara untuk posisi cawapresnya Muhaimin Iskandar maunya sih gitu. Sudah terlalu lama sang ketua umum yang saat ini mendapat julukan pendekar santri itu ngebet pengen nyapres. Sayangnya hasrat itu belum kesampaian. Mendeklarasikan diri sih sudah sering, tapi ya cuma mentok di ruang wacana saja dan kelar usai tebar baliho di jalan-jalan. Nah, kali ini ambisi politik Caimin menuju istana sepertinya kembali terbuka lebar. Sewaktu koalisi bersama Gerindra di TOK, ia seperti sudah memastikan diri dengan sedikit mengalah bahwa posisi cawapres untuknya adalah posisi yang paling realistis. Gak jadi capres, cawapres pun jadi. Ketika Caimin sudah mulai legowo dengan posisi tersebut, adalah muncul kabar buruk yang bikin panas kuping. Belakangan ini santer terdengar wacana memasang Prabowo dengan Ganjar Pranowo sebagai pasangan capres dan cawapresnya. Wacana tersebut muncul dari kelompok relawan Projo usai menggelar musyawarah rakyat di berbagai provinsi yang tugasnya adalah menjaring nama-nama tokoh yang kemungkinan besar punya peluang maju di Pilpres nanti. Nah, nama-nama itu yang nantinya akan diajukan ke Jokowi untuk ditentukan. Jadi pilihan Jokowi adalah pilihan Projo, pilihan Projo adalah pilihan Jokowi. Respon Caimin mendengar wacana tersebut cukup agresif. Ia bahkan dengan gusar mengancam akan membentuk komposisi baru kalau Prabowo bersanding dengan Ganjar. Mak, ngeri. Apa sih yang membuat kubu Gerindra masih meragukan Caimin berduet dengan Prabowo? Yang pertama sudah pasti soal elektabilitas. Sejauh ini Ketua Umum PKB itu belum mampu mendongkrak popularitasnya sendiri pasca koalisi mereka terbentuk. Sementara nama Prabowo konsisten berada di tangga puncak, belum tergeser sedikit pun. Nah, Prabowo butuh sosok pendamping yang setidak-tidaknya punya popularitas untuk mendongkrak suara pemilih nanti. Nama-nama seperti Ganjar, Khofifah Indar Parawansa, Puan Maharani oleh beberapa pengamat dianggap punya kemampuan yang besar. Dengar-dengar juga nih, kalangan internal Gerindra juga tengah menggodok beberapa tokoh yang memiliki nilai jual tinggi dan basis massa yang besar. Loh, popularitas Caimin kan juga tinggi. Dia punya basis massa yang cukup besar, terutama dari kalangan Islam moderat, kaum Nahdliyin. Jangan salah loh ya, julukan pendekar santri itu bukan julukan ecek-ecek. Julukan itu disematkan oleh siapa ya? Nah, ngomong-ngomong soal kaum Nahdliyin, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, sejak awal menjabat sudah mewanti-wanti kalau NU itu milik bangsa, bukan satu golongan atau partai. Artinya jualan politik ala Caimin yang selama ini kerap membawa-bawa nama NU bakal bermasalah. Di sisi lain, hubungan Caimin dengan keluarga Gus Dur juga tidak dalam kondisi baik. Ia kerap berseteru dengan putri Gus Dur. Ya memang Caimin dulu pernah dianggap menusuk Gus Dur dari belakang sewaktu terjadi kisruh di internal PKB. Dosa sejarah itu yang kemudian membuat hubungan mereka tidak pernah akur hingga saat ini. Sisi lain yang tidak bisa disepelekan dari sosok seniornya anak-anak PMI ini adalah kemampuannya dalam melakukan manuver politik. Untuk soal ini sih sudah nggak dilakukan lagi ya. Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah bukti nyatanya
Kalau bukan karena jasa Caimin di detik-detik akhir jelang pengumuman cawapresnya Jokowi tempo hari, gak mungkin dong sekarang kita bisa bersambat ria menanyakan kabar keberadaan sang wakil presiden tercinta itu. Jika loh ya, jika Prabowo akhirnya memutuskan sosok cawapresnya bukan Muhaimin Iskandar, maka dengan demikian bersiap-siaplah menghadapi serangan balik dari sang pendekar. Beliau kan sudah memberi ultimatum tuh. Ente macem-macem sama Ane bikin pembalasan yang lebih menyakitkan ke ente. Namun melihat dinamika politik belakangan ini, kemungkinan besar Prabowo akan lebih bermain aman. Ya cari aman gitulah. Dia kan sudah 2 kali nyalon presiden, atau 3 kali ketambahan sama posisinya sebagai cawapres mendampingi Megawati di pemilihan presiden 2009 silam. Kalau nanti pas pilpres terus Prabowo kalah lagi, kita tahu dong itu ulahnya siapa? Bukan Caimin loh ya. Silakan tanggapan Anda kawan-kawan.